Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, tolong dipimpin doanya ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa kembali dalam mata pelajaran akidah akhlak. Baiklah anak-anak, hari ini kita membahas tentang akidah Islam. Sebelum Ibu menjelaskan materi, apakah di sini ada yang tahu apa itu akidah? Belum. Jadi, akidah itu adalah artinya iman, yaitu suatu keyakinan yang harus dimiliki oleh seorang umat muslim. Jadi perlu kalian tahu bahwa akidah adalah sebuah istilah yang tidak asing lagi bagi umat Islam. Bahkan bisa dibilang pemahaman tentang akidah adalah landasan dari ajaran Islam. Dalam istilah agama Islam, akidah juga bisa dimaknai sebagai iman, yaitu yakin atau percaya. Jadi akidah itu adalah iman. Akidah adalah hal yang wajib yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Akidah umat Islam berdasarkan kepada ajaran itu sendiri, yaitu bersumber kepada Al-Quran dan Hadis. Pemahaman akidah yang benar dapat membuat keyakinan seseorang menjadi lebih kuat. Jika diartikan secara syariah, akidah Islam adalah sifat yang ditunjukkan untuk beriman kepada Allah, para malaikat, kitab, rasul, dan percaya kepada hari akhir. Jadi ini adalah akidah yang harus dimiliki oleh umat Islam. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga rasul, yang keempat kitab Allah, dan yang kelima adalah qada dan qadar. Akidah memiliki beberapa arti. Jika diartikan secara bahasa, akidah adalah sebuah keyakinan atau meyakini sesuatu. Jika menurut pandangan Islam, akidah adalah meyakini semua rukun dalam agama Islam. Akidah juga merupakan suatu cerminan ketaatan umat Islam kepada perintah agama dengan pasti tanpa keraguan sedikit pun. Bagi umat Islam, memiliki akidah yang kuat merupakan suatu keharusan dan kewajiban. Baiklah, sampai di sini apakah sudah paham? Sudah. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau sudah paham, maka lanjut. Jadi akidah Islam meliputi rukun iman. Yang pertama adalah rukun iman kepada Allah. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini artinya mempercayai dari meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Nah, untuk dapat mengenalnya, kita harus mengetahui sifat-sifat yang dimilikinya secara keseluruhan. Secara keseluruhan sifat-sifat Allah ada 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Contoh perilaku yang menunjukkan iman kepada Allah seperti selalu menjaga sholat 5 waktu, berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan solehah, menjauhi perbuatan maksiat, memberikan rezeki kepada orang lain. Yang kedua adalah beriman kepada malaikat. Artinya mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam dan mengurus perjalanan dalam semesta dan tugas tertentu.
Contoh tugas beriman kepada malaikat. Semakin taat kepada Allah dengan meneladani sifat ketaatan malaikat. Contoh perilaku iman kepada malaikat ini ada 4. Yang pertama, semakin taat kepada Allah dengan meneladani sifat ketaatan malaikat. Yang kedua, meningkatkan keimanan kita dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk yang begitu agung dan suci. Yang ketiga, berhati-hati dalam bersikap karena menyadari ada malaikat yang selalu mencatat amal baik dan amal buruk. Yang keempat adalah menumbuhkan kepercayaan terhadap hal yang gaib. Jadi yang ketiga adalah beriman kepada kitab Allah. Meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada empat kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabinya, yaitu yang pertama Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi wasallam, dan yang kedua Zabur kepada Nabi Daud alaihi wasallam. Yang ketiga kitab Injil kepada Nabi Isa, dan yang keempat adalah Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab-kitab tersebut adalah kitab yang berisi peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia atau umat muslim. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut diturunkan pada masa yang berlainan. Semua kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah iman kepada Rasul Allah. Mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasulnya untuk memberikan petunjuk dan pedoman hidup kepada umat manusia agar sejahtera dunia dan akhirat. Contoh perilaku iman kepada Rasul. Yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Umat Islam diwajibkan percaya akan adanya hari akhir atau sering disebut dengan hari kiamat. Hari kiamat merupakan hari di mana seluruh alam semesta dihancurkan atau dimusnahkan. Jadi anak-anak, percaya atau tidak percaya, akan tetapi faktanya hari kiamat itu akan tiba. Hal ini juga sudah terdapat dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah, yang artinya suatu hari nanti Allah bakalan mengutus malaikat Israfil yang memiliki tugas meniup sangkakala. Tiupan sangkakala tersebut bertanda berakhirnya kehidupan di dunia ini. Dan yang terakhir adalah qada dan qadar, hari akhir. Umat Islam diwajibkan percaya akan adanya hari akhir atau hari yang sering disebut dengan kiamat. Hari kiamat merupakan hari di mana seluruh umat Islam semesta dihancurkan atau dimusnahkan. Jadi anak-anak, percaya atau tidak, akan tetapi ternyata hari kiamat akan tiba. Hal ini juga sudah dapat Al-Zalzalah, yang berarti suatu hari nanti Allah bakalan mengutus malaikat Israfil yang memiliki tugas meniup sangkakala. Tiupan sangkakala tersebut bertanda berakhirnya kehidupan di dunia. Jadi
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat muslim untuk mengimani takdir baik atau biasa disebut qada dan takdir buruk biasa disebut qadar. Jadi maksudnya adalah kita harus percaya jika apapun yang terjadi kepada setiap insan atau manusia itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah juga yang lebih mengetahui mana yang terbaik untuk para hambanya. Sebagai contoh rukun iman yang terakhir. Sebagai contoh rukun iman yang terakhir ini kita harus senantiasa berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, pelajaran untuk hari ini kita sampaikan di sini dan kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.